Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segenap pemirsa kajian Ramadan yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sampai pada pertemuan ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat iman maupun nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan siyam Ramadan yang insya Allah dalam rangka menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal perbuatan kita selama bulan Ramadan ini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Fa insyaallah mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap pemirsa yang dirahmati Allah, dalam pertemuan kali ini kami akan sampaikan satu buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dituliskan di dalam matan Sahih Bukhari bi khasiatis sanadi lil alamah Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari radhiyallahu an waridahu amin. Juz awal, juz yang pertama, kitab terbitan Maktabah An-Nasiriyah Mesir. Segenap pemirsa yang dirahmati Allah, pada halaman 121 di dalam bab man jalasa fil masjidi yantadirus sholata wa fadlil masajidi, hadisnya haddasana Muhammad ibni Bashar, menceritakan kepada kami Muhammad ibni Bashar, qal, ia berkata, haddasana Yahya, telah menceritakan kepada kami Yahya, an Ubaidillah, dari Ubaidillah, qal, ia berkata, haddasani, telah menceritakan kepadaku Hubaib bin Abdurrahman, Hubaib bin Abdurrahman, an Hafiz bin Asim, dari sahabat Hafiz bin Asim, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridai anhu kepadanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dillah illa dillu, ada 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala yauma la dillah illa dillu, yang pada suatu hari yang tidak ada naungan illa dilluhu, kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-imamul adilu, pemimpin yang adil. Siapakah pemimpin yang adil yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu pemimpin yang bisa melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya sesuai dengan syariat agama Islam dan sekaligus sesuai dengan hak-hak dan kewajibannya. Pemimpin yang adil adalah yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, sebagaimana pengertian al-adil, yaitu wad'u syai'in ala mahalliha, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oleh sebab itu, kepada siapa saja yang sedang mendapatkan amanah menjadi pemimpin, apakah pemimpin satu lembaga, pemimpin satu organisasi, atau pemimpin di mana saja kita berada, tentunya kita berusaha untuk berbuat adil, baik kepada bawahan kita, kepada rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita, maupun kepada relasi kita, karena dengan adil itulah
maka akan mendapatkan kenyamanan di dalam bekerja. Kemudian, apakah mereka saja yang mendapatkan amanah, yang dijadikan sebagai pemimpin yang secara organisatoris maupun kelembagaan? Tidak. Tetapi pada dasarnya sebagaimana sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawabannya. Kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 29, bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah sebagai khalifatullah fil ardh, pemimpin di muka bumi. Minimal adalah pemimpin untuk diri kita, pemimpin untuk keluarga kita, pemimpin untuk lingkungan kita. Oleh sebab itu, adil sangat-sangat penting menjadi penilaian yang paling utama di dalam mengemban amanah kita. Maka dengan adil, pasti yang lain akan senantiasa mencintai kita dan mendukung kita sepenuhnya. Sebaliknya, manakala kita diamanai menjadi seorang pemimpin tetapi tidak bisa berbuat adil, maka tentunya hal ini akan mengecewakan kepada lingkungannya, kepada di mana kita berada, dan kepada siapa saja yang menjadi relasi kita, sehingga kita mungkin ke depan tidak akan mendapatkan kepercayaan lagi. Segenap pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua, golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di saat datangnya yaumul qiyamah, yaitu wasabuna sa'a fi ibadati rabbih, pemuda yang dalam kehidupannya senantiasa beribadah kepada Tuhannya. Dalam hal ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kalimat dengan wasabuna sa'a, pemuda, bukan orang tua, karena pemuda adalah harapan masa depan. Pemudalah yang akan menggantikan regenerasi kita, yang kemudian di tangan pemudalah itulah nanti bangsa kita, negara kita, lingkungan kita, bahkan keluarga kita apakah menjadi maju atau sebaliknya akan menjadi mundur dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, manakala dari mudanya nasa'a fi ibadati rabbih, yang dalam kehidupannya senantiasa beribadah kepada Allah, insya Allah kedepannya dia akan menjadi orang yang alim, menjadi orang yang tafaqahu fiddin, yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah, gerak dan ucapannya, sehingga manakala dia mendapatkan suatu amanah, dia menjadikan orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi al-abid, hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segenap pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah di saat datangnya yaumul qiyamah, yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajidi, seseorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Karena masjid adalah baitullah, masjid adalah tempat untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah tempat di mana kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masjid adalah sebagai tempat sujud, tempat penghambaan kita sebagai al-abid kepada al-khaliq. Insyaallah manakala di lingkungan kita ada orang tua yang senantiasa hatinya terpaut dengan masjid, menjadi ahli jamaah masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan dan keamanan, sebagaimana dalam firman-Nya, walladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin, dialah Allah yang akan menurunkan sakinatan, perasaan tenang, fi qulubil mu'minin. Tentunya hamba Allah yang termasuk rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid adalah hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Segenap pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan manusia
yang keempat yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah di saat datangnya yaumul qiyamah, yaitu warajulani tahabani fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang kedua-duanya menjalin kasih sayang fillahi karena Allah, ijtama'a alaihi berkumpul karena Allah, wa tafarraqa alaihi dan berpisah karena Allah. Artinya dua orang yang menjalin persahabatan yang didasari adalah karena Allah, bukan karena yang lain, maka akan mendapatkan hasil yang maksimal, persahabatan yang hakiki, persahabatan yang dilandasi oleh nilai-nilai agama dan ketulusan hatinya, bukan karena yang lain. Dalam hal ini, sebagaimana persahabatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya yang mulia, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Di saat-saat perjuangan Islam, Abu Bakar Siddiqlah yang setia dan senantiasa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di saat Rasulullah mendapatkan kesulitan, dikejar-kejar oleh orang-orang jahiliyah yang ada di Makkah, yang mereka hendak membunuhnya, maka kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lari bersembunyi di Gua Hira, yang kemudian ditemani oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Inilah yang sampai akhir perjuangannya. Bahkan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam usia yang semakin senja dan semakin tua, ketika beliau sakit, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakilkan kepada Abu Bakar Siddiq untuk menjadi imam sholat. Ini artinya persahabatan yang luar biasa. Hal ini diabadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani tahabani fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Mudah-mudahan dengan hadis ini kita bisa menteladani manakala kita menjalin persahabatan, maka hendaklah itu semuanya adalah karena Allah, bukan karena materi dan yang lain sebagainya. Segenap pemirsa yang dirahmati Allah, selanjutnya yang kelima, golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di saat datangnya yaumul qiyamah, yaitu warajulun talabathu imra'atun data mansubin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seseorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita data mansubin, dan dia memiliki nasab yang baik, wa jamalin, dan memiliki kecantikan yang luar biasa, faqala inni akhafullah, tetapi dia mengatakan sesungguhnya aku takut kepada Allah. Yang dimaksud mengajak di sini tolabathu imratun adalah mengajak kepada kemaksiatan karena keinginan hawa nafsunya, melihat laki-laki yang sangat tampan, kemudian ia tergoda dan selanjutnya mengajak untuk berbuat kemaksiatan, tetapi laki-laki tersebut mengatakan faqala inni akhafullah, saya takut karena Allah. Siapakah yang dimaksud laki-laki yang diajak oleh seorang wanita yang memiliki nasab yang tinggi, nasab yang baik, dan memiliki kecantikan yang luar biasa, tapi dia menolak ajakan itu? Tidak lain adalah gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabiullah Yusuf alaihi salam ketika dia digoda oleh istri perdana menteri yang bernama Al-Aziz, yaitu yang bernama Zulaikha. Tetapi Nabiullah Yusuf alaihi salam memiliki kekuatan keimanan yang kuat sehingga dia mengatakan inni akhafullah. Mudah-mudahan para pemirsa semuanya, bagi yang muda-muda, manakala kita diajak dalam hal kemaksiatan, maka tentunya kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah hal yang dilarang oleh Allah, dan manakala kita bisa menjauhinya, maka kita akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang muttaqin. Segenap pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian yang keenam,
golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di saat datang yang yaumul qiyamah, yaitu warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, hatta la ta'lama shimaluhu, hingga ia tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya, ma tunfiqu yaminuhu, maksudnya hatta la ta'lama shimaluhu, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui ma tunfiqu yaminuhu, atas apa-apa yang disedekahkan atau yang diinfakkan yaminuhu oleh tangan kanannya. Inilah bentuk sedekah yang paling ikhlas. Jadi apa yang diberikan oleh tangan kanannya jangan sampai tangan kirinya mengetahuinya. Artinya manakala kita bersedekah, beramal jariah, berinfak dan melakukan kebaikan, jangan kemudian mengharapkan untuk dipublikasikan, bahkan meminta untuk dipublikasikan, karena hal itu akan mengurangi keikhlasan dan keridhaan karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu dalam hal ini dia ingin mendapatkan sanjungan dari sesama manusia. Mudah-mudahan kita tidak masuk golongan orang yang demikian. Mari kita niatkan terlebih pada saat datangnya bulan Ramadan, banyak orang yang berinfak, bersedekah, tentunya niat ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dipuji atau dipuja oleh yang lain. Segenap pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian yang ketujuh, golongan manusia yang akan mendapatkan naungan atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala tidak saat datangnya yaumul qiyamah, yaitu warajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu, seseorang yang berzikir karena Allah khalian, di tempat yang sunyi atau di tempat yang sepi, fafadat ainahu, hingga ia meneteskan air matanya. Dalam hal ini yaitu di saat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, usahakan apa yang kita ucapkan tidak hanya sebatas di dalam lisan saja, tetapi harus sampai masuk ke dalam hati dan pikiran kita, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon, meminta hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan kepada yang lain, dengan khusyuk dan tawadu, mengharapkan bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan bahwa ud'uni astajib lakum, manakala Allah dimintai oleh kita, maka Allah akan mengkabulkannya. Oleh sebab itu, dalam rangka untuk agar zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala khusyuk, maka baginda Rasulullah mencontohkan supaya khalian, di tempat yang sunyi, di tempat yang sepi. Oleh sebab itu mengapa tahajud itu disunnahkan di akhir sulusil lail, karena di waktu-waktu itulah tempat yang sunyi, tempat yang sepi, di saat orang lain sedang bertidur, sedang menikmati tidurnya malam, kemudian kita bangun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat-kalimat Allah, memanggil nama-nama Allah, maka disitulah insya Allah apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan mengabulkannya. Mudah-mudahan 7 golongan atau kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kami sebutkan di dalam hadis tadi, menginspirasi kepada kita semuanya agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang melaksanakan 7 macam dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan memberikan manfaat khususnya kepada kami dan umumnya kepada para pemirsa semuanya. Manakala ada kekeliruan,
Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.